Jangan. Makanya jaga dong yang betul. Iya, Wan. Siap, Bang. Maaf ya, Wan. Maaf. Maaf. 1.000, 2.000, 3.000 maaf nggak akan pernah selesai. Kopinya Mas Bang. Iya. Bang Robert. Terima kasih banyak Pak Haji. Kasih Pak Haji. Ismet, tenang saja, ama ini sepusing. Iya, Ismet lagi benar-benar lagi butuh teman tuh, Mak. Makanya kita akan selalu ada di dekat Ismet deh. Ayo mana? Insya Allah. Gue nggak minta bantuan lu. Waduh. Gue ngomongnya mending Biba. Ih. Ya Neng ya. Itu udah. Lu berdua liat Ismet gak? Enggak, Bang. Gawat. Jangan sampai ngilang tuh bocah. Maksud kakak Tommy, Bung Ismet benar-benar udah stres begitu? Stresnya belum full. Baru setengah. Wah, gawat itu. Leng, Ah. kita bantu cari yuk. Ayo. Mau kemana lu? Bentar lagi zuhur. Kakak Bu, kan masih setengah jam lagi. Lu yakin lu berdua setengah jam lagi masih hidup? Mendingan mati nunggu azan apa mati keluyuran? Lu dengerin nih. Urusan dunia bisa ditunda. Tapi tidak dengan urusan akhirat. Jangan dibalik. Bang, gimana tuh, Bang? Apa gimana? Bener kata Rahmat. Apa? Wah. Udah, ayo sholat. Mas Ismet? Lagi ngopo? Pak, Ismet mau jagain Bu Ani, Pak. Ismet yakin Bu Ani pasti sedih karena acara pernikahan Ani Ismet batal. Tapi itu bukan atas kehendak Ismet, sumpah. Makanya Ismet harus di sini terus biar Bu Ani tahu kalau Ismet itu adalah calon suami yang setia. Pak, jangan ngomong pernikahan. Cie. Bu Ani, Ismet sengaja bawa ini dari rumah karena Ismet mau jagain Bu Ani. Bu Ani tenang aja. Ya, Mak. Bu Ani, maafin Ismet ya. Karena acara akad nikah kita batal. Ismet janji. Ismet akan merencanakan yang lebih matang lagi. Akad nikah. Iya, Bu Ani. Pamit dulu ya Pak, Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismet, cie. Bu Ani kenapa pergi, Bu Ani? Bu Ani jangan ninggalin Ismet, Bu Ani. Bu Ani. Ngapain di sini? Tak kasih tahu. Kalau mau diperhatiin, jangan cuma pasang tenda camping, tapi pasang tenda ricing. Mas Ismet, bisa enggak sih? Enggak ganggu ketentraman warga sini? Ismet nggak bakalan bisa tentram kalau nggak sama Bu Ani. Bu Ani. Mas Ismet. Sabar, Mas Ismet, sabar. Istighfar, Mas. Istighfar. Bu Ani. Ismet, Mas Ismet. Itu laki gua, bukannya Bu Ani. Bu Ani. Mestinya orang mau dicengkewin. Ani Ismet, cie. Bu Ani. Uruskan dan rapatkan barisan. Apaan sih lu? Nantangin gua lu. Mat. Sabar, Mat. Mat, sabar.
Memang meluruskan saf dan merapatkan saf itu bagian dari keutamaan dan kesempurnaan sholat berjamaah. Kalau kita kasih selah sedikit, nanti setan masuk buat menggoda kita. Ayo mana? Gitu sih. Sini rapat. 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 Ogah. Jaga aja situ. Udah soft talk bercandanya udah. Allahu Akbar. Sio Mama, Kakak Bu, saya mau tanya. Ganjaran bagi orang-orang munafik di akhirat nanti itu seperti apa? Ganjaran bagi orang-orang yang munafik di akhirat nanti. Allah berfirman, Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang yang munafik, sesungguhnya orang-orang yang munafik itu letaknya di kerak neraka yang paling dasar, paling bawah. Orang munafik selalu merasa dirinya bisa menipu semua orang. Tapi dia lupa kalau dia tidak pernah bisa menipu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sudah dipastikan ganjarannya sangatlah berat di neraka kelak. Kang Apoy, kalau kamu masih bingung Ken, kalau orang munafik yang seperti apa? Orang munafik itu ngakunya beriman padahal kagak. Ngakunya sholat padahal pura-pura. Dia dengan sahabatnya terlihat seperti memeluk erat banget. Padahal makna pelukan eratnya itu agar pisaunya makin tertusuk lebih dalam. Dan orang munafik itu IQ-nya rendah. IQ-nya, daya ingatnya tuh gak ada apa-apanya. Kenapa? Karena dia selalu lupa sama yang dia omongin. Tuh orang-orang munafik lebih bahaya daripada orang-orang yang gak percaya sama Allah. Karena dia percaya sama Allah, ngomongnya begitu, tapi di belakang nusuk dan bermakar alias berstrategi alias kudeta. Dan lagi-lagi, orang yang kayak gitu gak percaya neraka pada prinsipnya. Jangan temenin. Kalau orang gak percaya azab, orang gak percaya neraka, jahat hidupnya pasti. Karena dia gak takut sama apapun dan siapapun, kini dan nanti. Nauzubillah min zalik, Bang. Untung gue gak gitu orangnya. Allah tidak akan tidur. Suatu saat pasti akan ketahuan juga belang orang-orang munafik itu. Ya. Apa? Hah? Apa? Apa? Hah? Berani antum lari dari Ana? Hah? Berani? Enggak, Wan. Berani antum buat seperti itu sama Ana? Hah? Berani? Enggak, Wan. Lantas kenapa emaknya Ismet dekat sama Habibah? Wan, ini kan sedang ada musibah. Kalau Wan Faruk lihat sendiri, Ismet seperti apa tadi? Iya, Wan Faruk kagak kasihanan sama Ismet. Iya, tapi bukan berarti mendekatkan emaknya Ismet sama Habibah dong. Itu sama aja mendekatkan Ismet sama Habibah. Gimana sih? Hah? Antum mau Anda kasih hukuman sesuatu yang paling antum takuti? Mau? Jangan, Wan. Jangan. Makanya jaga dong yang betul. Iya, Wan. Siap, Wan. Maaf ya, Wan. Maaf. 1.000, 2.000, 3.000 maaf nggak akan pernah selesai. Kopinya Mas Bang. Iya. Bang Rawat. Terima kasih banyak Pak Haji. Haji, Ya. Pak Haji belajar Iqra juga. Bukan. Nuansa. Kang Rahmat, Iqra itu adalah salah satu metode belajar Al-Quran. Dan Iqra itu ada tingkatannya, Kang. Dari Iqra 1 sampai Iqra 6.
Setelah Iqra 6 baru ke Al-Quran. Lansa. Lansa. Nah, 6. Iya, sampai 6.